Selamat malam. Tiap-tiap anggota keluarga menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terpujilah Tuhan Maha Baik, Ia telah menyertai kita sepanjang siang hingga malam ini. Bahkan janji penyertaannya tidak pernah dipungkiri. Ibadah bersama keluarga saat ini kita hayati sebagai suatu perayaan lawatan Tuhan bagi masing-masing kita. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah Kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu di kanannya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Mari kita siapkan hati untuk menyatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena dari hari ke hari dalam berbagai situasi dan kondisi kuasa-Mu nyata. Ya Allah Sang Maha Peduli dan penuh kasih sayang, Engkau melihat segala kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau tetap setia. Saat ini kami berkesempatan lagi menghayati persekutuan bersama keluarga melalui doa, nyanyian, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami yang memberikan keyakinan percaya bahwa dalam persekutuan kami mengalami kehadiran-Mu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 66 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 kita baca secara berbalasan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Dengan asap kurban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan.
aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari kita masuki ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kasih, di tengah physical distance ini, kami tetap ingin memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing kami. Tuhan yang memberikan kami pengertian. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman yang akan kita baca pada malam hari ini dari Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan membacanya. Demikian firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Iya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian bacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu jemaat sekalian, Salam. Judul bacaan kita ini mengacu kepada Alkitab, yaitu mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Pada waktu bangsa Israel seperti bangsa-bangsa lain juga yang kalah perang, maka semuanya akan jatuh, tidak bersemangat, tidak punya harapan. Bahkan mereka merasa mereka sudah lenyap dan mereka merasa sudah hilang. Nah, hal ini dilukiskan seperti tulang-tulang kering. Kalau tulang kering berarti tidak bernyawa lagi. Nah, disinilah Tuhan mengutus Nabi Hezkiel untuk menguatkan Israel dan mempersatukannya kelak. Banyak orang Israel tidak percaya hal ini. Tetapi Hezkiel melambangkan kedatangan kerajaan Mesianis. Mesianis yang akan melakukan pembaharuan dan pemulihan terhadap tulang-tulang kering tadi, yang tidak punya harapan, yang tidak punya masa depan, dan merasa sepi atas hidup itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membantu kita membahas penjelasan ini, perlu kita perhatikan, perlu kita baca dari mulai ayat 1 sampai ayat 28 ini. Dikatakan di sana bahwa tulang-tulang sudah kering. Artinya tadi dijelaskan hidup tanpa harapan, hidup tanpa masa depan. Nah, dalam kondisi demikian, yang dapat menghidupkan tulang-tulang kering ini, siapa gerangan? Ini adalah domain Allah sendiri. Ini adalah kuasa Allah sendiri. Manusia, bagaimanapun pintarnya, tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, masa depan dan pengharapan itu juga hanya ada pada Allah. Manusia tidak bisa memberikan pengharapan dan masa depan. Setelah bangsa Israel ini pulih dan mempunyai harapan, selanjutnya Hezkiel ingin mempersatukan Israel Utara dan Israel Selatan. Kebanyakan orang tidak percaya. Tetapi Hezkiel
tetap maju. Dia tetap punya visi. Dia melambangkan kerajaan ini kelak adalah kerajaan mesianis. Mesianislah yang bekerja mempersatukan bangsa ini melalui pembaharuan dan pemulihan. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, kondisi Yehuda saat nubuatan Eskiel ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Nabi yang tadi tidak dalam posisi baik. Yehuda sedang berada dalam pembuangan dengan status kalah perang. Kalah perang bukan saja prihatin terhadap kondisi fisik saja, tetapi mentalnya juga dan spiritualnya ikut jatuh kepada titik nadir yang paling rendah. Tentu saja berita kehadiran Tuhan ini suatu berita yang sangat mengejutkan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan Eskiel ini sungguh-sungguh di luar nalar mereka. Tuhan menjanjikan kemerdekaan mereka melalui disatukan kembali Israel Selatan dan Israel Utara sebagai suatu bangsa yang utuh. Sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, nubuatan ini mustahil untuk digenapi. Sebab Israel Utara yang terdiri dari banyak suku tentu sulit untuk mengambil kata sepakat. Demikian juga banyak juga para buangan ini telah hilang dari panggung sejarah mereka. Juga banyak orang Israel Utara dibuang tetapi tidak kembali ke daerah mereka lagi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, apa yang dijanjikan Tuhan dalam bacaan ini dapat dipahami ketika kita membaca ayat 24-28 bahwa pembaharuan Israel bersatu akan terjadi ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala, yaitu Daud tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh nubuatan Eskiel ini adalah suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh ajaib. Tidak mungkin terjadi kalau Mesianis tidak campur tangan. Artinya bahwa yang memerintah itu sebenarnya adalah pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pemulihan eskatologis ini terjadi dan bangsa yang baru di bawah pemerintahan Mesias ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Mereka taat kepada pemerintah Sang Mesias tersebut. Hal ini juga diungkapkan dalam Wahyu 21 ayat 3, yaitu saat langit baru dan bumi baru digenapi. Tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya bangsa Israel mengetahui Dialah Tuhan Israel mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh saudara kita Israel ini di tengah kondisi terhukum dalam buangan, mungkin secara pribadi pernah juga kita alami. Kita pernah juga jatuh ke dalam dosa. Pengharapan kita bahkan
sampai hilang. Di tengah kehidupan kita yang terancam dengan COVID Corona itu, ini juga suatu ancaman. Karena kita tidak bisa mengadakan aktivitas, tidak bisa mencari makan, tidak bisa mencari rezeki. Tapi kita sebagai orang percaya, janganlah pernah jatuh ke titik nadir. Tapi harus senantiasa kita percaya bahwa senantiasa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia akan membaharui kita dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan pengharapan. Hari esok pasti kehidupan lebih menjanjikan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus, kitalah Israel baru yang telah mengecap janji Tuhan Allah itu. Ketika Sang Mesias datang ke dunia ini, mati dan bangkit, menebus dosa kita, dan kemudian Ia menjadi Raja segala raja, Ia memerintah hati kita kelak. Bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian yang telah mengecap pemulihan, pembaharuan itu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau lewat physical distance ini, tanpa mengurangi rasa percaya kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhanlah memberikan sukacita bagi kami. Tuhanlah yang mengenyahkan Corona ini dari muka bumi ini. Biar seluruh umat boleh memuji dan memuliakan Engkau lewat talentanya masing-masing. Kami berdoa Bapa kepada pemerintahan kami, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai kepada pimpinan yang paling rendah di mana kami bertempat tinggal. Biarlah mereka juga boleh memahami kehidupan beraneka ragam ini sungguhlah indah. Mereka boleh mengecap bagaimana pembaharuan yang kami miliki. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semua Tuhan berkati melalui obat, makanan, terapi, boleh menyehatkan mereka semua Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita ucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Kita berdoa diucapkan bersama sambil berdiri. Allah sumber hidup, terimalah persembahan syukur hati kami. Roh penghibur, kuatkanlah kami untuk selalu bersyukur dan menaruh peduli dalam berpelayanan melalui gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menyaksikan keselamatan yang daripada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, dan membangun kehidupan ibadah di tengah keluarga, tetangga, berjemaat, dan masyarakat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, Guru
kasih, janganlah biarkan kami melangkah tanpa Engkau menyertai kami. Biarkanlah kami tetap menjadi sekutumu terhadap sesama. Biarlah pengharapan kami utuh pada genggaman kasih setiamu belaka. Terimalah berkat. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.